Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita melanjutkan pelajaran adab ya. Sore hari ini hari Sabtu, dijadwal mulai jam 4. Temanya tentang psikologi preventif ya, psikologi preventif. Keren judulnya ya, psikologi preventif ya. Sebelumnya kita sudah belajar adab tentang adab kepada Allah ya kan, Alas? Adab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah kita pelajari adab kepada orang tua, kemudian kepada teman, kepada lingkungan, adab masuk rumah, keluar rumah, adab bertamu, macam-macam ya. Adab tentang diri juga, adab tentang diri kita. Nah, ini penting kita pelajari dan juga kita harus amalkan. Nah, semua apa yang kita pelajari tadi itu kita rangkum dalam psikologi preventif ya. Karena adab sebenarnya itu kita bisa ciptakan, kita buat ya, berdasarkan pertimbangan fungsi psikis dalam diri kita ya, fungsi jiwa dalam diri kita. Adab itu kan terbagi dua ya, ada adab yang baik, ada adab yang buruk ya. Nanti kan kita bahas apa bedanya dengan norma, apa moral ya, apa itu norma, apa moral, apa etika. Tuh, macam-macam istilahnya mirip-mirip ya. Nanti kita pelajari itu. Apa itu adab, norma, moral, etika. Yang kita pelajari kemarin itu kan adab ya. Adab-adab dalam Islam. Ya. Kita nanti akan bahas apa perbedaan semua istilah yang mirip-mirip itu. Ada moral, ada norma, etika, ada apalagi yang mirip. Itu ya. Nah, sebelum kita membahas perbedaan-perbedaan ini, kita akan membahas psikologi, tentang psikologi diri sendiri ya, ilmu jiwa diri sendiri. Preventif itu maksudnya pencegahan ya, mencegah kepada perilaku atau adab yang negatif. Nah, gitu ya. Ya. Ya, kita cegah. Preventif itu mencegah. Dalam Al-Qur'an juga ada tentang teori-teori tentang pencegahan ya. Inna sholata tanha ya, anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah, itu ya.
nahi itu mencegah, tanha itu mencegah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah itu preventif ya. Preventif, mencegah. Menahan ya. Melarang orang jangan berbuat itu juga pencegahan. Jangan kau masuk di situ, jangan kau lakukan itu. Makanya dakwah nanti itu ada dakwah amar ma'ruf, ada dakwah nahi mungkar. Itu nahi, naha, tanha tadi itu nahi, melarang, mencegah, preventif. Jadi jangkik kerja begitu tidak bagus ya, preventif, cegah. Jadi melarang orang berbuat kemungkaran. Jadi psikologi itu nanti kita akan dalami dalam rangka kita mencegah diri kita untuk jatuh pada adab atau akhlak yang negatif atau akhlak mazmumah ya, akhlak yang tercela. Itu maksudnya ya. Preventif itu mencegah pada kejatuhan moral, akhlak ya. Tuh. Kalau dalam konsep nafs itu kita mencegah diri kita jatuh pada apa? Jiwa yang fujur ya, fujur. Ya, wa nafsu wa ma sawa falhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur ya, kita jatuh, jaga diri kita jangan sampai melakukan fujur, adab atau perilaku yang kurang bagus atau perilaku yang negatif. Ya. Nanti kita masuk ke situ. Ini seperti mata kuliah di kampus-kampus ya. Kalau mengajar seperti ini. Ini ada juga mahasiswa onisme di sini. Jadi kalau psikologi itu kita di kampus kita ajarkan psikologi nih. Ya, psikologi kita ajarkan pada mahasiswa S1 dan S2 juga ya kita ajarkan. Nah, preventif ini kita kembangkan di santri. Preventif itu mengarah kepada ini, adab ya. Adab agar tetap positif, agar tetap baik adabnya ya. Tadi ya, mencegah dari perilaku mungkar dan maksiat lainnya. Itu tujuannya kita mempelajari psikologi preventif ya. Baik, sekarang kita hapus dulu ini, kembali ke tema utama. Apa itu psikologi, apa itu ilmu jiwa, apa itu psikologi. Psiko artinya jiwa ya, logos itu artinya ilmu ya. Ini jiwa, logi itu ilmu ya, dari kata psycho dan logos ya. Psycho itu artinya jiwa ya, logos itu artinya ilmu. Psikologi artinya ilmu tentang jiwa ya, ilmu tentang jiwa. Ilmu tentang jiwa. Dalam Islam, ilmu tentang jiwa secara bahasa atau etimologi, ini etimologi apa itu Ustaz? Pokoknya catat aja dulu. Etimologi itu secara bahasa ya. Kan tadi kita ini mengartikan ilmu jiwa secara bahasa ya. Psiko itu jiwa, logos itu ilmu, jadi ilmu tentang jiwa. Nah, kalau menurut bahasa disebut dengan etimologi ya, ilmu tentang bahasa. Jadi istilah-istilah ada bahasa dasarnya, itulah pengertiannya. Nah, kalau apa penjelasannya atau pengertian lebih panjang daripada jiwa disebut dengan terminologi, istilahnya ya, paham ya? Apa sih istilahnya tuh psikologi? Istilahnya yang lebih luas, lebih panjang ya, paham ya? Nah, nanti saya beritahu apa pengertian psikologi secara terminologi. Baik, secara etimologi dulu, cara bahasa. Kalau dalam ini kan bahasa Inggris ya.
Psiko dan logos. Nah, kalau dalam Islam disebut dengan al-ilmu an-nafs, ya, ilmu nafs. Nah, itu ilmu nafs. Ilmu itu ilmu nafs apa? Jiwa. Ya, paham ya? Ya, ilmu nafs jiwa, ya. Nah, itu atau disebut dengan nafsiologi, nafsiologi sama. Nafsiologi itu nafs itu jiwa, logos itu ilmu. Ya. Tuh. Ilmu nafs atau ilmu jiwa sama artinya. Ya. Ya. Nah, kalau ilmu jiwa dalam psikologi barat itu lahir pada abad 1987 ya, di Jerman. Abad 19 lahirnya. Kalau kita lahirnya psikologi Islam ini atau ilmu nafs ini pada abad ke-7 sampai abad 14. Ini populer di sini. Di zaman kemasan Islam. Kalau Nabi kan lahir tuh akhir abad menjelang abad ke-6 ya, 500 berapa itu? 75 Masehi itu Nabi lahir. Ya, sekitar itu ya. Ada Al-Qur'an di situ. Jadi sebenarnya dasarnya ilmu nafs itu Al-Quran itu ketika Nabi berusia 40 tahun diberi wahyu. Jadi sudah ada dasar tentang ilmu nafs. Namun dipopulerkan ketika abad ke-17, 7 sampai 14. Istilah ilmu nafs itu. Atau nafsiologi. Jadi lebih dahulu ilmu kita dibanding dengan barat ya. Tuh, ya, paham ya? Nah, sekarang apa isinya ilmu jiwa ini? Ya, apa isinya? Nanti kita juga apa isinya ini ilmu nafs dalam perspektif Islam. Nah, psikologi itu ilmu tentang jiwa, tapi jiwa sendiri ini itu sifatnya abstrak. Apa sih jiwa itu? Ada yang tahu? Yang mana jiwa dalam diri kita? Yang mana jiwa? Isni aina nafs fi nafsika. Di mana yang disebut jiwa dalam diri kita? Ar-ruh, ada yang menyebut ar-ruh. Oke, nanti kita sebutkan dulu ada istilah ar-ruh ya, ar-ruh. Ada yang menyebutnya ruh. Jiwa itu ruh. Oke, nanti kita bahas. Ada yang lain? Jiwa itu apa? Kasih contoh deh. Kasih contoh aja biar. Yang mana jiwa itu? Ayo, nyumbang. Yang mana jiwa itu? Kasih contoh aja biar cepat. Yang mana dalam diri kita ini disebut dengan jiwa? Yang mana? Halo? Tadi Ustaz Gosan bilang ruh. Mana itu ruh dalam diri kita itu? Ruh yang aina ruh, Ustaz. Kita tidak pernah mengenal ruh kita kan? Kalau kita sama-sama tidur, sama-sama makan, sama-sama apa, kita tidak tahu yang mana ruh itu. Padahal sama-sama aja yang mana ruh kita ini? Mana ruh kita? Yang mana? Kita tidak tentang ruh, tidak tahu. Was'aluna kanir ruh, ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit aja kita tahu tentang ruh itu. Padahal dia sama-sama tinggal dengan kita, ini ruh kita. Makanya kan Allah itu lebih tahu. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Habil warid. Jadi roh saja kita tidak tahu, padahal kita sama-sama tinggal dalam tubuh kita.
Maka itu Allah lebih dekat, lebih tahu daripada rohmu itu sendiri. Allah itu lebih dekat daripada nadimu, lehermu di sini. Kalau cabut nyawa kak, habis roh kita. Kita gosok tubuh kita, kita kenal, oh ini ada panuku, hilangkan pakai ini. Ada nuku, kita gosok fisik kita yang mandi 3 kali, pakai sabun, pakai sampo apa. Itu fisik kita yang kita kenali kan, tapi roh yang mana? Padahal kita sama-sama tinggal dengan roh kita tidak tahu. Subhanallah, subhanaka la ilma lana ya Allah. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Apakah ketika kita roh itu meninggalkan itu, kemudian kita bangun, Allah masukkan kembali? Coba bayangkan. Ya, Allah menggenggam roh ketika orang tidur dan melepaskannya kembali ketika ia ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, cari itu. Allah memegang roh orang, seseorang ketika dia tidurnya dan mengembalikannya dari ketika ia. Jadi Allah yang menguasai, bukan kita. Ya. Nah, roh ini sifatnya spiritual, halus, ya, latif, halus sekali, tidak kelihatan. Kalau jasad al-jism ini lawannya fisik, ini fisik ya. Fisik ini tidak kelihatan ya. Metafisik ya, metafisik. Fisik ya, tidak kelihatan. Maka tidak kelihatan, kita tidak kenal. Jadi ketika kita alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika sudah berjanji begitu, maka ditiupkan roh ya. Malafahtu fihi mir, kami tiupkan rohku padanya. Rohnya Allah itu sebenarnya ini dalam tubuh kita. Ya, masuk ke al-jism, itulah menghidupkan kita. Ya. Malafahtu fihi mir, ketika sudah sempurna fisiknya apa ya, baru ditiupkan roh ya, ditiupkan roh ya. Malafahtu fihi mir, kami tiupkan rohku. Jadi rohnya Allah. Jadi rohnya Allah itu ada pada manusia, bukan pada malaikat, bukan pada jin, pada setan, pada benda-benda yang lain, bukan. Pada manusia. Makanya setan, jin dan malaikat disuruh sujud kepada manusia karena ada apa? Ada rohnya Allah di situ. Paham? Lebih mulia kita dibanding makhluk lain karena ada rohnya Allah di situ. Itu yang mereka tidak tahu. Kenapa sih menyembah sujud pada Adam? Malaikat, jin dan seluruh makhluknya sujud pada itu. Sebenarnya bukan sujud pada Adam, dia menghormati, ada roh di situ, takzim, ada rohnya Allah dalam jasad manusia. Pahamnya, kita lebih mulia daripada makhluk lain. Maka jaga diri kita, jangan sampai adab kita jatuh gara-gara nafsu. Jatuh ke asfala safilin. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radnahu asfala safilin. Saya lebih baik daripada Adam. Saya tidak mau sujud, kan begitu. Dia sombong, dia takabur. Ya. Tidak mau saya sujud pada Adam. Dia tidak tahu sebenarnya dalam dirinya Nabi Adam itu ada ruh. Ini harus kita hormati ruh, maka jaga ruh kita, ya. Jaga ruh kita, nanti kembali kepada Allah itu nanti dengan ruh itu. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi roh itu akan kembali pada Allah dengan kalbu yang salim. Kembali kita. Jadi innalillahi itu rohnya Allah itu yang baik. Kembali innalillah. Paham ya? Nanti dipertanyakan, kau kasih dulu roh bagus, bersih. Terus kenapa setelah kembali dari dunia kotor rohmu, kau tidak jaga? Nah, gitu. Ya, makanya ada tazkiyatun nafs untuk membersihkan juga nafs, termasuk roh nanti akan kena juga, ya. Jadi nanti itu akan kembali kepada Allah semua. Nah, saya sambung, jadi integrasi antara jasmani dan rohani ini, maka lahirlah an-nafs, ya. Lahirlah jiwa, ya. Ini disebut dengan jiwa. Jadi jiwa itu bukan roh, Ustaz.
Ya, integrasi